Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Gimana keadaan Anda, baik-baik saja kan? Ya, hari ini ada kabar baik dari Timnas Indonesia, yaitu sejumlah pemain Timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF kemarin ya menampilkan gaya bermain yang cukup menjanjikan ya. Ada sederet nama di tim Garuda Piala AFF kemarin ya yang layak dipertahankan di Timnas senior ya. Sebelumnya performa besutan dari Sintayong terlihat kewalahan saat menghadapi Laos di matchday kedua grup B. Terdapat 5 pemain yang menunjukkan performa impresif selama perhelatan Piala AFF 2024 ini 2024 ya. Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang dapat dicoba oleh pelatih Coach Sintayong untuk disandingkan dengan pemain-pemain diaspora di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang pertama yaitu Cahya Supriyadi, pemain muda berusia 21 tahun asal Karawang. Cahya Supriyadi terlihat solid ya untuk menjaga gawang Timnas Indonesia. Ketenangan dan refleks yang matang ya membuat gawang Timnas Indonesia kerap kali aman dari beberapa kali ancaman yang sangat berbahaya. Sayangnya pemain Bekasi City ini tidak dimainkan STY saat ditahan imbang Laos 3-3 ya saat bermain di kandang sendiri. Sejauh penampilannya di Piala AFF tahun ini ya, Cahya layak ditunjuk STY sebagai kiper pelapis Martin Paes ya di Timnas senior nanti di Piala Dunia kualifikasi ya. Yang kedua adalah Kadek Arel ya. Nama Kadek Arel yang bermain untuk Bali United bermain solid dalam menjaga pertahanan tim Garuda di gelaran Piala AFF kemarin ya. Kadek tak tergantikan dalam 4 laga Timnas yang bermain penuh selama 90 menit. Ketenangan saat bermain di umur yang masih sangat belia yaitu 19 tahun ya membuat STY yakin mempertahankan pria asal Bali ini. Jadi benteng terakhir pertahanan Timnas sebelum Cahya Supriyadi. Meski kita memiliki postur yang menjulang tinggi, ketenangan dan visi bermain dari Kadek membuat STY perlu mempertahankan bek muda ini di Timnas senior ya. Yang ketiga ada nama Doni Tri Pamungkas. Penampilan kapten Timnas Indonesia U20 Doni Tri Pamungkas di ajang Piala AFF 2024 ini tak perlu diragukan lagi. Doni tampil menawan dalam bertahan maupun membantu build up serangan bagi Timnas Indonesia. Kesalahan Doni saat menyebabkan handsball bagi Timnas Indonesia saat bertemu Filipina kemarin di laga pamungkas grup B tidak membuatnya terlihat bermain buruk. Visi bermain, ketenangan, serta daya tahan merupakan kepiawaian yang melekat dalam diri Doni. Doni pantas untuk dilirik STY agar dapat dipertahankan di Timnas senior, Timnas Indonesia Garuda senior. Pemain Persija Jakarta ini bisa jadi pelapis yang menjanjikan untuk Calvin Verdong. Nama berikutnya yaitu Vector Detan ya. Vector Detan yang bermain bagi PSM Makassar memang tak layak banyak jam terbang di Piala AFF kemarin ya. Menantu dari Eloku Gonzalez ini hanya bermain 45 menit di 3 laga Timnas saat bertemu Myanmar, Laos, dan Vietnam, serta hanya dapat kesempatan 12 menit saat menjamu Filipina di laga terakhir di grup B. Tapi meski begitu, Detan tampil mencolok dengan kecepatan yang dimiliki. Pemain yang masih berusia 20 tahun ini kerap kali membahayakan gawang lawan dari sisi kanan penyerangan dari Timnas Indonesia muda ya. Yang kelima ada Ahmad Maulana ya. Ahmad Maulana jadi pilihan STY di 2 laga terakhir Timnas Indonesia, tepatnya saat melawan Vietnam dan Filipina. Ahmad jadi pembeda yang bermain aktif untuk mengeksploitasi ruang-ruang kosong di sisi pertahanan lawan ya. Saat laga lawan Filipina, pemain muda Arema FC ini hampir tercatat sebagai asis dalam tendangan
Arhan Fikri masih melenceng jauh di atas gawang The Alcals ya. Di laga lawan Vietnam, Ahmad bermain mobile yang kerap kali bikin kaget pemain-pemain The Golden Star karena mereka perpindahan posisi yang sangat cepat dari setiap gerakannya. Ahmad jadi salah satu pemain yang cocok untuk dipilih STY agar mendapat jam terbang lebih tinggi dari level timnas senior. Baik Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir mengungkapkan mimpi timnas Indonesia sang macan tidur mau tembus 9 besar Asia. Baik saat ini Indonesia memang masih punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Sintayong bisa meraih tiket Piala Dunia melalui slot otomatis atau lanjut ke ronde. Saat ini Indonesia menempati posisi ketiga di klasemen, sementara grup C masih ada 4 laga sisa yang akan menentukan nasib timnas Indonesia. Jai Inses dan kawan-kawan akan dijamu Australia dan menjamu Bahrain pada Maret 2025. Erick Thohir kemudian mengungkapkan misinya untuk membawa timnas Indonesia tidaklah main-main. Dirinya mau Indonesia bisa tembus posisi 9 besar di level Asia ya. Indonesia harus bisa menjadi tim di posisi 9 besar Asia karena jumlah populasi dan hasrat kami buat terhadap sepak bola. Namun tentu butuh waktu ya, katanya Erick Thohir begitu ya. Kami ingin menjadi negara 50 besar di dunia pada 2045 karena di tahun itu pendapatan per kapita negara ini akan di kisaran 75.000 US dollar atau 473 juta hingga 30 juta sekian, sehingga di masa depan kualitasnya sepak bola akan meningkat. Tambahnya begitu. Kemudian menyoroti pendapatan per kapita Indonesia saat ini yang masih di kisaran 5.000 US dollar atau sekitar 81 juta dan posisi tim Indonesia di urutan ke-17 ranking FIFA. Singkatnya, masih panjang perjalanan akan dilalui Indonesia untuk mewujudkan perkembangan ekonomi dan juga sepak bola. Banyak yang bilang Indonesia sebagai macan yang sedang tidur. Itulah mengapa kami membuat program untuk menjadi lebih baik. Dukungan pemerintah sangat penting, bantuan swasta juga sama pentingnya, dan tentu federasi yang mendukung. Baik, terima kasih ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.